Saat ini saya akan melakukan praktek pemeriksaan pada bayi baru lahir. Pertama-tama persiapkan alat terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan tindakan, kita mendekatkan alat-alat, kemudian kita menyalakan lampu penghangat. Selanjutnya, kita mencuci tangan menggunakan tujuh langkah. Kita mencuci tangan sebelum melakukan tindakan menggunakan tujuh langkah. Setelah mencuci tangan dan membersihkan dengan lap yang kering, kita memakai sarung tangan yang bersih. Selanjutnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang Ibu, nama saya Bidan Ingrid. Saat ini saya bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya kepada bayi ibu untuk memeriksa pemeriksaan awal pada bayi baru lahir. Apakah ibu bersedia untuk saya memeriksa bayi ibu? Iya Bu Bidan. Terima kasih Bu. Kemudian kita menidurkan bayi terlentang dan menjaga kehangatan dari bayi tersebut. Kemudian kita menilai Apgar scores. Apgar scores dari bayi biasanya normal itu 7 sampai 10. Jadi Apgar scores pada bayi ini adalah 8/10. Setelah melakukan pemeriksaan pada Apgar scores, kita melakukan pemeriksaan pada kulit untuk menilai apakah ada ruam atau kemerahan pada kulit bayi dan apakah ada tanda lahir pada kulit bayi atau adanya memar. Kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Di sini kita menilai kepala bayi simetris atau tidak simetris. Kemudian kita memeriksa apakah ada kaput sesadenum. Kemudian kita memeriksa apakah ada hematom pada kepala bayi. Kemudian kita menilai tanda-tanda pada molding. Selanjutnya kita melihat apakah ada mulas pada kepala bayi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada mata. Kita melihat kedua mata bayi simetris atau tidak simetris. Kemudian kita melihat apakah ada katarak dan
mengecek apakah bayi tersebut strabismus atau tidak dengan cara memiringkan bayi ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita memperhatikan arah bola mata. Jika arah bola mata mengikuti jika arah bola mata dari bayi itu tetap menghadap ke kita, berarti bayi tersebut tidak ada strabismus. Kemudian kita melihat perdarahan pada konjungtiva. Kemudian kita mengecek apakah bayi tersebut memiliki kebutaan dengan cara kita menyalakan senter di dekat bayi, kemudian mengarahkan senter ke mata bayi. Jika mata bayi tersebut berkedip, artinya bayi tersebut tidak buta. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung bayi. Kita melihat hidung bayi itu simetris atau tidak, apakah hidung bayi itu memiliki cuping hidung atau tidak. Kemudian kita memeriksa pada hidung bayi itu apakah bayi tersebut memiliki tulang rawan atau tidak. Kemudian kita memeriksa pada hidung bayi memeriksa apakah adanya polip dengan menggunakan senter. Kemudian kita melakukan pemeriksaan septunasi atau pemeriksaan adanya tulang rawan pada hidung bayi. Kemudian pada pemeriksaan mulut kita melihat simetris atau tidak simetris pada bagian mulut. Kemudian kita melihat adanya labiopalatosikis atau bibir sumbing dengan cara kita melihat pada bagian mulut menggunakan senter. Jika ada belahan pada bagian langit-langit mulut, berarti bayi tersebut ada bibir sumbing atau ada labiopalatosikis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Kita melihat bagian telinga simetris atau tidak. Kemudian kita mengecek menarik garis hayal dari ujung mata ke telinga bagian luar secara horizontal untuk menentukan apakah bayi tersebut termasuk dalam kategori autis atau tidak. Kemudian kita mengecek pendengaran dari bayi dengan cara melakukan tepuk tangan pada samping telinga bayi. Jika bayi merasa terkejut, kemudian tangan bayi seperti memeluk dada, artinya bayi tersebut mendengar apa yang kita lakukan atau mempunyai pendengaran yang bagus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher. Kita menggunakan kedua jari. Kita melakukan palpasi pada leher. Kita meraba apakah bayi tersebut memiliki benjolan atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian klavikula atau tulang rawan menggunakan dua jari. Kemudian kita meraba apakah klavikula itu ada fraktur atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian dada bayi. Kita melihat apakah simetris atau tidak. Kemudian kita melihat gerakan dada saat bernapas. Kemudian kita melihat adanya retraksi interkostal. Kemudian kita inspeksi bagian puting, pada bagian puting dan areola apakah transparan atau tidak. Kemudian kita mengecek suhu tubuh pada bayi tersebut. Kita melanjutkan pada pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen ini kita melihat apakah ada hernia umbilikalis. Kemudian kita memeriksa apakah ada perdarahan pada tali pusat. Biasanya dalam tali pusat itu terdapat dua arteri dan satu vena.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas. Kita melakukan pemeriksaan apakah tangan bayi tersebut sama atau tidak. Kemudian kita memeriksa tangan jari bayi apakah itu normal atau sindaktil atau polidaktil. Ada pemeriksaan ekstremitas bawah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Kita melihat apakah pada ekstremitas bawah ini simetris atau tidak. Kemudian kita memeriksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan, kemudian membandingkan kedua kaki bayi tersebut. Kemudian kita memeriksa jari-jari kaki bayi apakah normal atau sindaktil atau polidaktil. Lakukan pemeriksaan pada bagian belakang bayi. Kita membaringkan bayi. Kemudian kita memeringkan kepala bayi agar bayi tidak susah bernapas. Pada pemeriksaan belakang ini kita mencari tanda abdominalis seperti spina bifida atau scoliosis. Kemudian kita memeriksa apakah ada atresia ani atau tidak. Atresia ani itu kita periksa, kita evaluasi dalam 24 jam. Kita melihat apakah bayi tersebut sudah buang air besar atau tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan bayi berikutnya kita memeriksa bagian genitalia. Kita membalikkan bayi secara terlentang, kemudian kita memeriksa bagian genitalia. Jika bayi laki-laki, kita melihat apakah ada lubang uretra. Kemudian kita melihat apakah kedua testis sudah turun pada skrotum. Kemudian kita melihat adanya tanda fimosis. Kemudian pada bayi wanita kita membuka secara perlahan-lahan dan memastikan adanya lubang uretra dan lubang vagina. Kemudian kita melihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Pemeriksaan antropometri yaitu kita melakukan penimbangan kepada bayi. Sebelum melakukan penimbangan, kita melapisi timbangan bayi dengan kain agar supaya bayi tersebut tidak kehilangan panas. Selanjutnya kita melakukan penimbangan pada bayi. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian kita melakukan pengukuran panjang badan pada bayi menggunakan senti. Kemudian kita mengukur panjang badan menggunakan senti dari ujung kepala sampai pada ujung tumit bayi. Normal dari panjang bayi itu 48 sampai 52 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Dan melakukan pengukuran pada lingkar dada bayi. Kemudian kita membandingkan ukuran lingkar kepala bayi dan ukuran lingkar dada bayi. Jika lingkar kepala bayi lebih besar daripada lingkar dada, berarti bayi tersebut menderita hidrosefalus. Lingkar dada bayi itu normalnya 30 sampai 38 cm, sedangkan lingkar kepala bayi normalnya 33 sampai 35 cm. Pemeriksaan berikut kita mengukur lila pada bayi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi, yaitu yang pertama kita mengecek apakah
bayi tersebut memiliki refleks moro atau refleks kejut dengan cara kita menepuk tempat tidur bayi. Jika bayi terkejut atau jika tangan bayi memeluk dada, artinya bayi tersebut memiliki refleks moro. Kemudian selanjutnya kita memeriksa apakah ada refleks rooting pada bayi dengan cara kita menempelkan tangan kita di pinggir bibir bayi. Apakah jika bayi mencari tangan tersebut berarti bayi tersebut memiliki refleks rooting. Selanjutnya kita melakukan refleks sucking atau refleks mengisap. Biasanya pada bayi baru lahir IMD. Jika bayi langsung menyusui kepada ibu sewaktu lahir, bayi tersebut memiliki refleks sucking. Atau dengan cara kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan satu jari, kemudian memasukkan jari ke dalam mulut bayi. Jika bayi tersebut mengisap, berarti refleks sucking-nya ada. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan refleks Babinski, yaitu melakukan pemeriksaan menggunakan hammer dari ujung tumit kaki sampai pada ujung tumit kaki ke bagian luar sampai pada bawah ibu jari. Jika kaki jari bayi membuka, berarti bayi tersebut memiliki refleks Babinski. Kemudian kita melakukan mengecek refleks Galans. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk mengecek refleks Galans. Kita membaringkan bayi. Kemudian kita memiringkan kepala bayi supaya bayi bisa bernapas. Kemudian kita menggunakan hammer untuk menggelitik menggelitik belakang bayi. Jika bayi memiliki respon menggeliat, berarti respon refleks Galansnya ada. Kemudian kita membaringkan kembali bayi. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, kita membungkus kembali bayi untuk menjaga bayi agar tetap hangat. Kemudian kita membereskan alat-alat. Kemudian kita mencuci tangan di larutan klorin dan membuka sarung tangan secara terbalik. Mencuci tangan menggunakan 7 langkah. Kita mencuci tangan Setelah menggunakan 7 langkah. Setelah semua perasaan pemeriksaan pada bayi baru lahir kita lakukan, kita melakukan pendokumentasian dan mencatat semua hasil yang telah kita periksa pada bayi tersebut.